Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sausan Lu'lu'ah dengan NPM 2114151065 dari jurusan Kehutanan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia berdasarkan Pancasila, yang saya ambil dari jurnal Science Jurnal Hukum tahun 2020, volume 1, nomor 2, halaman 71 sampai 86 oleh Putri Lestari. Berikut daftar isi dari PPT yang sudah saya buat, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pembangunan hakikatnya merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara berkembang, seperti halnya Indonesia, karena Indonesia merupakan negara berkembang. Hal yang dibutuhkan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yaitu tanah yang luas dan strategis. Maka pemerintah melakukan pengadaan tanah. Berikut contoh dari pembangunan, yaitu berupa pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan rumah sakit, pembangunan bandara, pembangunan stasiun kereta api, dan masih banyak pembangunan lagi yang lain. Nah, pembangunan fasilitas umum ini itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pengadaan tanah adalah perbuatan pemerintah dalam rangka memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu hukum nasional mengakui dan menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dengan dibentuk dan ditegakkannya. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, Permendagri Nomor 15 Tahun 1975. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan untuk umum berdasarkan Pancasila, di mana untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut digunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas hukum, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan serta doktrin atau ajaran. Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, law in the books, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Yang ketiga, itu ada hasil dan pembahasan. Yang A,
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah berarti mengadakan atau menyediakan tanah secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak, atau tujuan yang luas. Menurut John Salindeho, melingkupi kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan Hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan Nusantara. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengartikan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa tanah yang untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pembangunan. Yang B, tata cara pengadaan tanah. Berdasarkan pasal 1 ayat Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengartikan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pasal ini berbanding lurus dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengartikan bahwa ganti kerugian adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dari sekian banyak asas pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan sebagaimana telah dipaparkan di atas, asas keadilan yang menurut penulis menjadi asas mutlak dan utama yang harus dijunjung tinggi karena asas ini telah ditegaskan sebanyak 2 kali yaitu pada pasal 1 angka 2 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegasan kata wajib dari ketentuan di atas dapat dimaksud sebagai wujud keseimbangan hukum di mana ganti kerugian telah dinilai layak dan adil oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut sebagai peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memiliki peraturan pelaksanaan yaitu Perpres Nomor 148 Tahun 2015. Pada Perpres ini, setiap instansi yang memerlukan lahan untuk kepentingan umum diberi waktu untuk menyelesaikannya selama 583 hari. Secara garis besar, pengadaan tanah didahului dengan adanya musyawarah yang diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat pemegang hak tentang maksud dan tujuan pengadaan tanah yang diadakan oleh panitia pengadaan tanah bersama dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan membuka kemungkinan keterlibatan tokoh masyarakat dan pimpinan informal setempat di dalamnya. Nilai taksir bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang relevan. Menyusul
penjelasan tersebut, pemegang hak atas wakilnya menyampaikan keinginan tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan dihadapi oleh instansi pemerintah, dan setelah dimusyawarahkan tidak tercapai kata sepakat, pemegang hak dapat mengajukan keberatan kepada gubernur disertai alasannya. PPT Provinsi. Bila pemegang hak tetap berkeberatan, instansi pemerintah yang bersangkutan melaporkan pada atasannya yang dapat menyetujui permintaan pemegang hak dan diwujudkan dalam SK Gubernur untuk menolak keinginan pemegang hak. Yang C, pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya sepakat untuk menetapkan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai tujuan negara. Pembangunan nasional tak lain merupakan tujuan negara yang bermaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal ini memberikan pengertian bahwa dalam pelaksanaan seluruh aspek-aspek kegiatan dalam pembangunan harus dilakukan berdasarkan amanat-amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk aspek kegiatan di dalamnya adalah mengenai pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam rangka membangun kepentingan umum pada hakikatnya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan sebagaimana telah dipaparkan di atas. Di antara semua asas yang diamanatkan undang-undang dalam pelaksanaan pengadaan tanah, asas kemanusiaan dan keadilan merupakan asas pokok sebagai dasar kriteria bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, tidak berarti bahwa asas-asas lain dapat diabaikan. Kesemuanya harus secara bersama-sama ditegakkan dan direalisasikan. Asas kemanusiaan dan keadilan dalam penjelmaan dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila merupakan amanat untuk mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia atas dasar kemanusiaan. Dengan adanya peranan ini, tentu saja tindakan manusia akan diberikan batasan yang dapat meminimalisir tindakan kejahatan. Menurut Maria S.W. Sumarjono, ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum dapat disebut adil apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi lebih miskin daripada keadaan semula. Kebijakan pengambil alihan tanah yang bertumpu pada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pengambil alihan tanah merupakan perbuatan hukum yang berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan hilangnya harta benda untuk sementara, waktu atau selama-lamanya, tanpa membedakan bahwa mereka yang tergusur tetap tinggal di tempat semula atau pindah ke lokasi lain. Yang kedua, ganti kerugian yang harus diberikan diperhitungkan. Yang ketiga, mereka yang tergusur karena pengambil alihan tanah dan harus diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas. Yang keempat, untuk memperoleh data yang akurat tentang mereka yang terkena penggusuran dan besarnya ganti kerugian, mutlak dilaksanakan survei dasar dan survei sosial ekonomi. Yang kelima, perlu ditetapkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengambilan tanah dan pemukiman kembali dengan catatan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sungguh-sungguh dijamin. Keenam, cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus ditumbuh kembangkan dalam hal terjadi pemukiman kembali.
Integrasi dengan masyarakat setempat perlu dipersiapkan semenjak awal untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Yang D, pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah. Masalah ganti kerugian merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Dalam setiap pengadaan tanah untuk pembangunan, hampir selalu muncul rasa tidak puas, di samping tidak berdaya di kalangan masyarakat yang hak atas tanahnya terkena proyek tersebut. Dalam kaitannya dengan masalah ganti kerugian, tampaklah bahwa menemukan keseimbangan antara kepentingan seseorang dan kepentingan umum itu tidak mudah. Ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum dapat disebut adil apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi lebih miskin daripada keadaan semula. Yang E, dasar perhitungan ganti rugi dalam pengadaan tanah. Berdasarkan pasal 63 Perpres nomor 148 tahun 2015 mengatur bahwa penetapan besaran nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Yang kedua, jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Yang ketiga, pengadaan jasa penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang keempat, pelaksanaan pengadaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada paling lama 30 hari kerja. Dari ketetapan di atas, jelas tidak memperhitungkan ganti kerugian untuk faktor non-fisik. Adapun perhitungan ganti kerugian faktor fisik sebagai berikut. Yang pertama, dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas harga tanah yang didasarkan atas nilai jual objek pajak, NJOP, atau nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga atau tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia dan dapat berpedoman pada variabel-variabel seperti lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah, dan dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang tersedia. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah, nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Yang kedua, dasar perhitungan ganti rugi. Lembaga atau tim penilai harga tanah ditetapkan oleh bupati atau wali kota atau gubernur. Yang keempat itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dari materi ini adalah pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam rangka membangun kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.